Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya ada apa saja, Loren? Iya, masih dengan suasana Hari Raya Idul Fitri, kami akan membagikan informasi menarik seperti di Pantai Ancol yang disediakan berbagai fasilitas bus antar dan parkir sentral. Ada pula menemukan goa tersembunyi di Puncak Marajo, Sumatera Barat. Dan pada segmen bincang nanti kita akan menyaksikan perbincangan Raden Madlias dengan Ridwan Hasan, penggagas Kampung Matematika yang sampai saat ini masih menerapkan pendidikan dengan metode bayar seikhlasnya. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, pekan libur lebaran yang menjadi puncak kepadatan pengunjung di tempat-tempat wisata diperkirakan masih akan berlangsung hingga 9 Juli 2016 mendatang. Ya, seperti di Pantai Ancol, Jakarta Utara, pihak pengelola telah menyiapkan ratusan bus pengumpan dan tempat parkir sentral untuk mobil dan motor yang tersebar di 14 titik area wisata. Salah satu destinasi wisata ibu kota yang setiap hari libur panjang biasanya dipadati pengunjung adalah Pantai Ancol, Jakarta Utara. Pada libur lebaran tahun ini, diperkirakan angka kunjungan bisa mencapai 870.000 orang. Untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, pihak pengelola menyediakan parkir sentral untuk menampung 11.000 mobil dan 12.000 motor di sepanjang kawasan wisata. Menurut Rika Lestari selaku Corporate Communication Manager Ancol, terdapat 161 petugas parkir yang akan mengarahkan dan membantu pengunjung untuk memarkirkan kendaraannya. Pengunjung yang masuk melalui pintu gerbang Ancol itu langsung diarahkan ke kantong parkir. Pengunjung yang masuk lewat pintu Karnaval itu langsung masuk ke kantong parkir timur atau di area Karnaval. Kemudian pengunjung yang masuk di pintu timur Ancol itu langsung ke parkir tengah dekat gondola. Kemudian pengunjung yang masuk lewat pintu barat atau highlight itu langsung masuk ke kantong parkir barat. Jadi semuanya sudah terklaster dengan baik dan tidak terjadi cross kendaraan di situ. Sementara itu, untuk mobilisasi pengunjung dari area parkir menuju destinasi wisata yang dituju, telah disediakan 100 shuttle bus yang akan melayani transportasi pengunjung Ancol sejak jam 5 pagi. Terdapat 17 rute yang dapat dipilih pengunjung untuk berkeliling area utara hingga selatan wilayah Ancol. Pemirsa, ini adalah shuttle bus yang dapat Anda gunakan secara gratis jika ingin berkeliling Taman Impian Jaya Ancol. Terdapat 2 jenis bus. Yang pertama adalah bus besar dengan ukuran 120 orang, sedangkan untuk bus sedang dengan ukuran 50 hingga 60 orang. Keduanya beroperasi hingga jam 10 malam, jadi Anda tidak perlu khawatir jika ingin mendapatkan transportasi di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Dari kawasan Jakarta Utara, Dona Puspita, Topan Iskandar, DAI TV. Pemirsa, bila berkunjung ke kawasan Kampung Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, kita akan menjumpai rumah penduduk yang bergaya Betawi, lengkap dengan warganya yang masih mempertahankan budaya dan cara hidup khas Betawi. Ya, akan tetapi identitas budaya Betawi ini tidak hanya terlihat pada hunian warganya saja. Di sana juga ada masjid yang didesain serupa dengan rumah adat Betawi. Nah, seperti apa keunikan masjid bergaya Betawi ini? Mari kita simak liputannya. Masjid At-Taubah yang berada di dalam kawasan Kampung Budaya Betawi Setu Babakan memiliki keunikan yang terlihat dari arsitektur bangunannya. Masjid yang berdiri sejak tahun 80-an ini didesain menyerupai rumah adat Betawi, lengkap dengan ornamen khas Betawi, seperti gigi balang di pinggiran atapnya, serta langkan atau pembatas halaman yang mengelilingi bangunan masjid. Menurut pengurus Masjid At-Taubah, Matroji, penyertaan simbol budaya dalam bangunan masjid ini merupakan upaya pelestarian budaya Betawi, terutama karena masjid ini masih berada dalam kawasan cagar budaya Betawi Setu Babakan. Karena di sini kan ya ditetapkan sebagai perkampungan budaya Betawi dengan ornamen-ornamen Betawi ini, di samping untuk menjaga kelestarian budaya juga, mungkin karena dengan ini ada keunikan bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa berkunjung dan bisa melihatnya kemarin. Ya, harapan kami supaya pengunjung yang ada di sini bukan hanya mereka hanya sekedar mengunjung aja ya dari segi dunianya, akhiratnya juga dengan adanya masjid ini diharapkan para pengunjung ini bisa sholat berjamaah di sini, bisa
meningkatkan ibadahnya ada di sini. Selain digunakan untuk beribadah, masjid ini juga sering digunakan sebagai tempat silaturahmi antar warga Setu Babakan. Fungsi ini dimanfaatkan oleh warga pendatang untuk berbaur dengan warga asli. Dari tahun 1998 saya masuk di kampung Betawi ini. Masih segar dalam ingatan saya bahwa masyarakat Betawi yang ada di kampung Setu Babakan ini sangatlah ramah tamah, menyambut kedatangan kita sebagai pendatang, disambutnya dengan baik. Dan satu-satunya untuk saya bisa kenal dengan masyarakat melalui yaitu kemasyarakatan di masjid, berkumpul di masjid. Keberadaan masjid ini di tengah masyarakat Betawi Setu Babakan diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, juga kecintaan masyarakat Betawi terhadap warisan budaya. Wa'udi Rizky, Reski Adrian, Dai TV. Ya, beralih ke Aceh pemirsa, sebagai negeri serambi Mekah, Aceh masih memegang teguh norma-norma berdasarkan hukum dan syariat Islam. Seperti di kota Banda Aceh, ada sebuah desa Gampong Lubuk Sukun yang masih mempertahankan tradisi serta budaya Aceh sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam telah menjadi budaya dan landasan hidup bagi masyarakat Banda Aceh. Kota yang memulai peradaban sejak abad ke-14 ini awalnya bernama Bandar Aceh Darussalam, yang pada masanya menjadi ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam. Sebagai wilayah yang mayoritas dihuni oleh suku Aceh, Banda Aceh memiliki berbagai budaya dan tradisi yang mengiring peradabannya. Letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan membuat kebudayaan suku Aceh dipengaruhi oleh budaya Melayu dan juga Timur Tengah. Menelisik kebudayaan Aceh belum lengkap jika belum mengunjungi Gampong Lubuk Sukon, desa budaya yang memperlihatkan tradisi dan budaya Aceh secara nyata. Pada Oktober 2012, Gampong Lubuk Sukon seluas 112 hektar ini dinobatkan sebagai The Truly Aceh. Sebagai desa budaya, Gampong Lubuk Sukon memiliki tata ruang dan wilayah yang cukup baik, seperti berbagai bangunan rumah atau rumah Aceh, serta bangunan berbudaya lainnya yang dibangun teratur tanpa mengambil area jalan. Konon, tata ruang ini telah diterapkan sejak beratus tahun silam. Jumlah rumah Aceh yang ada di desa ini mencapai 60% dari jumlah total bangunan yang ada. Karena ini istilahnya cikal bakal Gampung ini. Beda dengan di lorong lain ataupun di sudut-sudut lain, karena ketika terbentuk sebuah kampung di Aceh ini, dia tetap ada sebuah tumpuk istilahnya, tempat beberapa rumah terbentuk cikal bakalnya, dan itu pasti terletaknya dekat dengan menasah, penanda sebuah kampung. Rumah Aceh atau nama resminya Rumah Adat Krong Bade merupakan rumah tinggal masyarakat Aceh. Setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri. Umumnya, rumah Aceh dihiasi dengan ukiran kaligrafi Arab dan berbagai bentuk tanaman. Tinggi rumah Aceh berkisar antara 2,5 hingga 3 meter. Rumah Aceh memiliki kolong yang dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan benda-benda milik penghuni rumah. Salah satu rumah Aceh tertua yang ada di Gampong Lubuk Sukon adalah rumah Nenek Maisha yang berusia lebih dari 200 tahun. Rumah Aceh Nenek Maisha belum pernah mengalami renovasi. Hanya cat dan jendela saja yang pernah diperbaiki. Yang unik, pemilik rumah-rumah Aceh yang ada di Gampong Lubuk Sukon masih memiliki ikatan keluarga. Selain keunikan dan keragaman rumah Aceh, Gampong Lubuk Sukon juga masih setia mempertahankan tradisi masyarakat Aceh. Seperti penggunaan bahasa Aceh yang masih kental, cara berpakaian sesuai dengan syariah Islam, serta keramahan masyarakatnya yang mencerminkan keindahan pribadi suku Aceh. Tim Liputan, Dai TV.
Ya, pemberlakuan syariat Islam di Nangro Aceh Darussalam sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 1999 pasca berdamainya Gerakan Aceh Merdeka dengan Indonesia. Masyarakat di provinsi ini tidak sulit menerapkan hukum Islam, pemirsa, karena sebenarnya masyarakat Aceh telah menjalankan syariat sejak masa kerajaan Samudra Pasai. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat di sana terhadap pelaksanaan syariat Islam di Nangro Aceh? Kita simak liputan berikut ini. Di seluruh daerah istimewa Aceh, terdapat sebuah peraturan perundang-undangan atau sejenis peraturan daerah yang disebut dengan kanun, yaitu peraturan yang dilandaskan pada syariat Islam di Banda Aceh. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Nomor 11 Tahun 2006 yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh, termasuk Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Hal yang paling terlihat dari pemberlakuan kanun di Banda Aceh adalah tata cara berpakaian masyarakat. Di wilayah ini, semua orang berpakaian tertutup dan sopan. Tata cara berpakaian ini juga diterapkan pada wisatawan yang datang ke Banda Aceh. Selain mengatur tata cara berpakaian, beberapa aspek seperti ketenaga kerjaan, perbankan, dan banyak hal lainnya juga diatur secara terperinci pada rancangan kanun. Sebenarnya istilah kanun itu kalau di kabupaten kota ataupun di negara Nusantara lainnya kita di selain dari di Aceh, itu namanya sebenarnya kalau tataran provinsi ataupun tataran kabupaten kota namanya perda, peraturan daerah. Cuma karena kami ini adalah Aceh ini sudah memberlakukan syariat Islam, memakai bahasa kanun. Kanun itu dalam bahasa Arab itu artinya peraturan. Dan sebenarnya peraturan ini adalah hampir sama juga dengan peraturan-peraturan di kabupaten kota lain. Cuma ini lebih kita merujuk, istilahnya mengambil dasar pada tuntunan Islam. Itu saja. Salah satu kanun yang paling sering menjadi bahan kontroversi dan pemberitaan adalah kanun jinayat. Berbagai lembaga cukup sering mengajukan protes terhadap pemberlakuan kanun yang satu ini. Berbagai faktor disodorkan menjadi alasan keberatan pemberlakuan kanun jinayat. Kanun jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam. Kalau saya sih nganggapnya positif aja ya. Ini terutama di Aceh itu negeri yang menegakkan syariat Islam seperti itu. Dan ini saya rasa bagus diterapkan di Aceh. Kalau dibilang membatasi ruang gerak anak muda, saya pikir tidak. Malah akan menuntun anak muda ke jalan yang lebih benar seperti itu. Sebenarnya tergantung ya, kan kok misalnya anak muda kan banyak versi. Kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya nggak mengikat, karena kok menurut saya kanun ini sendiri kan dibuat untuk kemaslahatan kita, apalagi perempuannya. Saya merasa ini cukup sangat bermanfaat sih. Saat ini, kanun terlihat seperti realitas yang sulit untuk dipahami, terasa menakutkan dan sulit untuk ditoleransi. Namun sesungguhnya, bagi umat Islam yang hidup di zaman modern ini, kanun adalah salah satu bukti bahwa Tuhan menyayangi umatnya. Tim Liputan, DAI TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerataan pendidikan menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia. Seperti di wilayah perkotaan, para siswa dengan mudah dapat mengakses pendidikan berkualitas. Namun sayang di daerah terpencil, pendidikan masih menjadi langka, bahkan tidak diprioritaskan oleh masyarakatnya. Iya, di Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer pendidikan agar bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang terletak di kabupaten. Sistem pendidikan sekolah di Jayapura sudah mengenalkan kredit semester dan penerapan ujian berbasis komputer. Kota Jayapura, ibu kota yang terletak di ujung timur Indonesia ini dikenal sebagai kota terpadat di Provinsi Papua. Menurut data BPS Provinsi Papua, pada tahun 2014, Jayapura tercatat memiliki 275.000 orang penduduk. Mayoritas masyarakat di sana rata-rata bermata pencarian sebagai nelayan, petani, pedagang, dan buruh serabutan. Hal ini dipengaruhi oleh kelemahan tingkat pendidikan warga yang seharusnya menjadi kunci penting dalam perubahan generasi muda di tanah Papua. Sebagai ibu kota, Jayapura menjadi barometer pendidikan di Provinsi Papua. Beragam inovasi baru dalam proses kegiatan belajar mengajar pun mulai diterapkan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya. Terletak di kawasan Entrop, Papua, Provinsi Papua, terdapat SMA Negeri 4 Jayapura.
sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1997 ini menerapkan sistem SKS atau sistem kredit semester dalam program belajar mengajar. Penerapan sistem SKS ini bertujuan agar para murid tidak perlu mengulangi mata pelajaran yang tidak lulus di tahun berikutnya, supaya para murid di sekolah ini dapat mengambil paket semester pendek dan bisa lulus tepat waktu. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi muridnya, SMA Negeri 4 Jayapura mulai menggunakan teknologi dalam setiap pengawasan kegiatan di sekolah. Selain itu, mulai tahun ini, SMA Negeri 4 Jayapura juga telah menerapkan sistem ujian nasional berbasis komputer. Kemajuan ini menjadikan SMA Negeri 4 Jayapura sebagai salah satu sekolah yang meraih nilai ujian nasional tertinggi. Dengan IT, dengan teknologi, kami gunakan itu semua sebagai memperpendek rentang kendali di dalam pengontrolan, di dalam pengendalian, pengawasan guru-guru, pengawasan di kelas. Nah, sehingga setiap kelas kami fasilitasi dengan CCTV, setiap lapangan, setiap koridor kami lengkapi dengan CCTV yang kami konekkan ke internet dan bisa kami pantau dengan tab kami dimanapun kami ada. Tak hanya sekolah, komunitas jantung sekolah juga ikut berkontribusi dengan memberikan pendidikan secara gratis bagi anak-anak kaum marginal. Berada di tengah pasar yang terletak di jantung kota Jayapura, terdapat komunitas yang peduli akan pendidikan generasi bangsa. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2006 ini fokus memberikan bimbingan belajar bagi siapa saja yang memiliki kesulitan dengan pembelajarannya di sekolah. Buat saya, kerinduan untuk belajar saja. Kami tidak pungut biaya, di sini free. Gratis karena hampir sebagian besar 95% lebih anak-anak dari pedagang-pedagang kecil, banyak yang orang tuanya tidak mampu, mereka tidak bisa kursus di luar, padahal mereka tertinggal di sini secara pendidikan. Pendidikan merupakan hak mutlak yang wajib diterima oleh seluruh anak-anak di Indonesia, karena merekalah yang akan menjadi generasi baru untuk membangun bangsa. Tim Liputan DAI TV. Ya, pemirsa, bagaimana penerapan pendidikan matematika dan akhlak dalam lembaga pendidikan? Selanjutnya Raden Madlias akan membahasnya bersama penggagas Kampung Matematika, Raden Ridwan Hasan Saputra. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kini kita memasuki segmen Bincang Halo Indonesia. Masih dalam suasana lebaran pemirsa, saya mewakili DAI TV khususnya tim produksi Halo Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah pemirsa, ini kalau kita berbicara tentang lebaran itu identik dengan berbagi. Berbagi zakat, berbagi maaf, berbagi kebahagiaan dan berbagi yang lainnya. Dalam segmen Bincang kali ini kita juga akan berbicara tentang berbagi, yakni berbagi ilmu. Nah, berangkat dari rasa kepeduliannya terhadap pendidikan dari anak-anak kaum marginal, terutama pendidikan matematika, akhirnya membuat sebuah wilayah perkampungan yang awalnya biasa saja, tetapi kemudian berubah menjadi sebuah kampung pendidikan atau yang lebih dikenal dengan kampung matematika. Unik memang, tapi memang kemudian banyak anak-anak yang belajar banyak hal dari matematika. Nah, untuk mengetahui siapa sih sosok di balik terbentuknya kampung matematika ini, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Insinyur Raden Ridwan Hasan Saputra MSI selaku penggagas dari Kampung Matematika. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Menelusuri gang-gang sempit dengan berjalan kaki hanya untuk melihat anak-anak yang sedang belajar berhitung menjadi salah satu aktivitas rutin Ridwan Hasan. Sosoknya yang akrab dengan dunia pendidikan, khususnya di bidang MIPA ini, bahkan tidak jarang turun tangan langsung mengajar matematika kepada anak-anak di lingkungan sekitar maupun di klinik pendidikan MIPA seikhlasnya yang ia gagas, yang berada di kawasan Laladon, Kota Bogor, Jawa Barat. Diberi nama klinik pendidikan MIPA seikhlasnya, karena Ridwan tidak pernah menetapkan tarif untuk jasa pengajaran matematika yang diberikannya. Di klinik pendidikannya ini, para pelajar bisa membayar jasa Ridwan sebagai pengajar semampunya melalui keropak, semacam kotak sumbangan yang diletakkan di depan pintu masuk klinik. Ridwan juga tidak meminta balas jasa, baik dalam bentuk materi dan yang lainnya, saat dirinya kerap diundang sebagai pembicara dalam seminar dan pelatihan.
Karena baginya hidup bermanfaat bagi sesama adalah hasil utama yang tak ternilai harganya. Berkat konsistensinya dalam berbagi ilmu secara ikhlas, kini klinik pendidikan MIPA yang ia dirikan sudah memiliki 9 cabang, dengan jumlah pengajar dan staf lainnya lebih dari 400 orang yang juga dibayar secara ikhlas. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang bekerja secara sukarela tanpa menerima imbalan apapun. Pria yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW ini berharap sosoknya dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mau ikut berkontribusi membangun kampung pendidikan seikhlasnya di berbagai kota di seluruh Indonesia. Pemirsa, itu tadi tayangan tentang bagaimana kemudian aktivitas atau kegiatan yang terjadi di Kampung Matematika. Memang sangat inspiratif, sosok di balik terbentuknya Kampung Matematika ini adalah Pak Ridwan. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, ada Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Ridwan, apa kabar? Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Ridwan, ini kalau kita lihat dari tadi tayangannya itu sangat luar biasa inspiratif. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak awal mula terbentuknya Kampung Matematika ini seperti apa? Terus terang awalnya dari pertama niat saya ingin berbagi kepada orang-orang dan berbagi sesuai dengan kemampuan saya. Karena saya suka matematik, saya mencoba berbagi matematika. Dan saya lihat terus terang di kampung itu banyak anak yang terus terang mungkin matematikanya lemah. Dan yang kedua, ketika mereka ingin kursus matematik tidak punya uang. Nah, ini saya melihat inilah jalan saya untuk berbagi. Kenapa? Ibaratnya kemampuan matematika saya ketika diajarkan ke mereka, pasti mereka akan merasa senang. Dan ketika kita gunakan bayarannya seikhlasnya, itu mereka akan jauh lebih senang. Karena di sana faktor ekonomi tidak menjadi hambatan. Oke, Pak, ini tahun 2016 di mana semua orang sekarang sudah bergaya hidup individualis, tapi kemudian ada Pak Ridwan dengan gaya hidup yang berbagi, di mana tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, sebenarnya filosofi berbagi versi Pak Ridwan dan teman-teman di Kampung Matematika itu seperti apa? Terus terang kalau saya selalu berpikir begini, nanti di akhirat ini, apa yang jadi amalan yang membuat saya tuh bisa masuk surga gitu. Saya ngerasa mungkin dosa banyak, ibadah secara ritual mungkin bisa jadi masih kurang. Nah, saya harus punya sesuatu yang bisa dibanggakan nanti di akhirat. Nah, saya ngerasa berbagi dalam hal ilmu matematik ini yang bisa nambah bekal pahala nanti di akhirat itu mungkin. Tapi sebenarnya siapa saja orang-orang yang ada di balik Kampung Matematika? Tidak mungkin Pak Ridwan sendirian kan, tapi ada banyak orang. Ada siapa saja dan berapa banyak orang sebenarnya yang ikut aktif dalam Kampung Matematika ini? Nah, terus terang teman-teman saya tuh yang bantu sebagai volunteer untuk mengajar. Terus kemudian juga warga di sana, dari mulai RT, RW dan tokoh masyarakat, juga Pak Kepala Desanya juga ikut mendukung, juga? Ya, mendukung. Dan sebenarnya kalau di total kita tuh sudah punya volunteer yang bantu tuh sudah cukup banyak. Saya terus terang 100 orang lebih sudah ada, walaupun tempat mengajarnya tidak hanya di Kampung Matematika yang ada di Daladon, tapi juga di tempat lain seperti kita gunakan di Kodim, di Polres, dan di beberapa asrama tentara, karena di situ memang tempat untuk berbagi. Di situ kita kerjasama dengan tentara dan polisi untuk berbagi untuk masyarakat sekitar gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang berbagi, mungkin juga pemirsa berpikir ada tim pengajar di situ ya, yang mengajari anak-anak dari kaum marginal ini sendiri. Nah, backgroundnya siapa saja orang pengajar ini? Terus terang pengajarnya dari berbagai latar belakang. Ada yang guru, ada yang namanya pekerja, ada yang buruh pabrik, juga ada karena dia suka matematik gitu. Dan guru pun tidak harus guru matematika, ada guru olahraga, guru agama, guru apa saja, yang jelas mereka suka matematik. Tapi akhirnya apakah semua mengajar matematika dengan berbagai macam background, ada guru olahraga, seni dan lain sebagainya, apa mengajar matematika saja atau ada beberapa bidang ilmu lain yang diajarkan? Pada awalnya yang mereka itu hanya mengajar matematik saja, tapi sekarang sudah kita buka kelas untuk IPA, bahasa Inggris dan pencaksilat. Di tempat tersebut sudah sama mulai. Kayak bimbel berarti ya Pak? Ya, tapi semua uniknya bayarannya seikhlasnya. Tapi sejauh ini bagaimana kemudian operasionalnya? Dengan bayar seikhlasnya, apakah memang dari awal sampai sekarang operasional tetap berjalan lancar? Terus terang kalau untuk urusan di Kampung Matematik tidak begitu berjalan lancar, karena memang tujuan kita itu adalah berbagi. Untung saya membuat konsep di lembaga saya namanya Klinik Pendidikan MIPA itu, saya membuka yang namanya kelas khusus. Kelas khusus untuk anak-anak yang peserta Olimpiade. Nah, di situ kebetulan anak-anaknya tuh pintar dan secara kemampuan finansial bagus, sehingga cukup membantu mensubsidi. Karena saya juga bilang kepada orang tua di kelas khusus,
ini uang ini juga untuk mensubsidi operasional di tempat seperti kampung matematika, sehingga mereka sengaja membayarnya lebih. Kalau tidak seperti itu, sepertinya napasnya pendek. Berarti di sini ada subsidi silang antara anak-anak dari kaum marginal dan juga yang berada. Nah kemudian bagaimana pengaturannya antara yang anak-anak dari yang seikhlasnya dengan yang berbayar? Sebenarnya semuanya tetap seikhlasnya, termasuk kelas khusus juga. Cuman yang kita buat itu gini, jadi di kelas khusus itu memang kebanyakan secara finansialnya itu bagus. Nah, kita buat terus terang gaji gurunya itu kita buat sama, artinya sama itu sesuai dengan istilahnya standar. Guru kelas reguler yang saya bilang di kampung matematik dengan guru yang kelas khusus. Cuman standar samanya itu ya mungkin masih di bawah rata-rata di tempat lain. Malah kadang-kadang ada pengajar dari Jakarta, saya udah hitung nih, mungkin dengan ongkos dia datang ke Bogor, ya itu udah tidak sesuai dengan gaji yang dia terima. Makanya saya bilang mereka tuh volunteer, dan juga memang sudah banyak orang yang saya perhatikan mereka kesini itu memang bukan nyari uang, bergabung dengan saya itu, tapi karena memang kepedulian dan tertarik untuk ikut berbagi. Oh, tapi sejauh ini bagaimana kemudian respon dari teman-teman pengajar sendiri dengan keterlibatan mereka sebagai volunteer di kampung matematika? Selama ini kalau saya lihat mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka melihat saya sendiri pun juga berkorban. Berkorban dalam hal apa? Karena saya melakukan berbagai aktivitas juga yang sifatnya sosial. Artinya tetap seikhlasnya, sehingga mereka berpikir bahwa mereka berkorban, Pak Ridwan berkorban, sehingga ketika sama-sama berkorban, mereka merasa nyaman karena tidak merasa diperalat gitu. Oke, ini kayaknya menarik banget ya pemirsa, karena ini sebenarnya sangat inspiratif sekali dan mungkin kita membutuhkan sosok-sosok seperti Pak Ridwan yang ada di seluruh Indonesia supaya ya ilmunya tersebar secara merata. Nanti setelah break, setelah jeda kita akan berbicara lebih lanjut bagaimana kemudian respon dari masyarakat yang ada di sekitar ya Pak ya. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap di Halo Indonesia. Di dalam gang selebar 1 meter inilah kampung matematika berada. Saat Anda memasuki gang tersebut, Anda akan disambut dengan puluhan poster bertuliskan rumus matematika yang ditempel di dinding rumah-rumah warga. Tak hanya poster atau rumus, sesekali Anda juga akan melihat sekumpulan anak-anak yang sedang belajar matematika di halaman rumah warga. Berjarak 1000 meter dari kampung matematika juga terdapat toko matematika. Di toko ini, semua harga barang yang tertera ditulis dengan menggunakan rumus matematika. Sehingga para pembeli harus menghitungnya terlebih dahulu untuk mengetahui harga setiap barang yang akan dibeli. Toko ini juga menyediakan fasilitas bagi anak-anak yang hanya ingin sekedar bermain kartu matematika dalam bentuk penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Fasilitas ini diberikan dengan tujuan agar anak-anak dapat belajar sekaligus bermain. Selain mengajarkan matematika, Ridwan juga mengajarkan budi pekerti dengan cara membiasakan untuk memberi salam kepada orang yang lebih tua. Tak hanya itu, Ridwan juga memberikan buku akhlak yang berisikan pelajaran budi pekerti. Untuk kegiatan tersebut, anak-anak cukup membayar seikhlasnya sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia dan kita masih berbincang dengan Pak Ridwan yang memang sangat inspiratif sekali. Akhirnya membentuk klinik pendidikan MIPA, kemudian kampung matematika. Kita kembali ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, tadi sebelum break kita berbicara tentang bagaimana kemudian respon dari masyarakat yang ada di sekitar. Alhamdulillah respon masyarakat tuh baik, sehingga di sana dari mulai pengurus RW, RT, terus ada ibu-ibu yang PKK juga membantu dalam proses pengembangan kampung matematika ini. Oke, berarti memang banyak kemudian responnya positif dan banyak warga yang juga membantu. Nah, berbicara tentang membantu, kita juga berbicara tentang ikhlas. Nah, sebenarnya filosofi ikhlas sendiri dari versi Pak Ridwan dan teman-teman seperti apa? Oke, saya terus terang merasa begini, ketika kita berbuat ikhlas, itu akan terjadi yang namanya tabungan pahala gitu, tabungan pahala kita terisi. Nah, tabungan pahala inilah yang membuat nanti pergerakan itu dipermudah. Karena saya punya filosofi, kalau pahala kita banyak, insya Allah urusan kita juga akan dipermudah sama Allah, seperti itu. Oke, tapi kemudian apa metode ikhlas ini yang digunakan sehingga akhirnya teman-teman tadi seperti kita bilang ada olimpiade yang kemudian banyak yang berprestasi juga? Ya, nah begini, saya punya teori begini, bahwa hidup itu berpasang-pasangan, ada susah, ada senang. Nah, saya nyuruh anak-anak tuh belajar olimpiade matematika itu untuk susah terlebih dahulu. Nanti mereka akan mendapatkan kesenangan. Jadi saya menyebutkan tuh mereka susah terlebih dahulu tuh merencanakan kesusahan. Nah, karena tabungan pahala mereka itu banyak,
Kenapa tabungan pahala mereka itu banyak? Karena murid di tempat saya ini, di KPM, di Kampung Matematik juga harus melaksanakan 7 sunnah. Seperti sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, puasa Senin Kamis, membaca Al-Quran, sedekah, sholat berjamaah, dan menjaga wudhu. Itu tabungan pahalanya banyak, terus mereka bekerja keras, sehingga prestasi lah yang akan didapat. Makanya banyak juara Olimpiade Matematika yang dihasilkan dari lembaga yang saya asuh ini. Oke, itu ada 7 sunnah. Bagaimana kemudian teman-teman pengajar atau volunteer ya, relawan ini menerapkan ke anak-anak yang ada di sana? Nah, biasanya kita buat, pertama kita punya lembarnya, lembar absensi 7 sunnah. Terus yang kemudian juga kita sedikit buat aturan. Di sini kan bayarannya seikhlasnya. Jadi kita minta, misalnya bapak gurunya tuh minta, ibu gurunya minta, kalian karena bayaran seikhlasnya tolong laksanakan ini. Supaya kita juga sama-sama maju. Karena apa? Nanti pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke kita semua dan kita akan dapat banyak kebahagiaan nantinya. Nah, kemudian bagaimana respon anak-anak menjalankan 7 sunnah yang mungkin terlihat sepele tapi kemudian juga perlu istiqomah ya untuk terus-menerus melaksanakan itu. Nah, kita biasanya kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua yang ngecek dan menandatangani, dan kita bilang ini ke orang tua, Bapak Ibu senang tidak kalau punya anak yang jadi soleh dan solihah? Oh, senang dong. Makanya tolong bantu kami untuk mengecek istilahnya itu keaktifan mereka dalam hal melaksanakan 7 sunnah tadi. Dan sudah pasti kalau yang beragama Islam, sholat 5 waktu dilaksanakan. Dan untuk yang beragama istilahnya non-muslim, itu kita berikan juga PR akhlak. Semua tuh. Karena PR akhlak itu hubungannya dengan masalah karakter, karena kita ingin siswa yang kita latih itu orang-orang yang punya karakter yang baik atau akhlak yang baik. Baik, ini kalau kita berbicara tentang akhlak kan memang universal ya Pak ya. Tidak harus mengacu bahwa semuanya mayoritas memang benar beragama Islam atau Muslim. Tapi kemudian juga banyak anak-anak yang non-Muslim dan berarti memang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda tapi tetap satu jua. Nah, berbicara tentang belajar mengajar kan kita kalau mengacu pada pendidikan formal di sekolah, ketika memulai dan mengakhiri kelas itu ada sesi berdoa. Nah, kemudian di Kampung Matematika sendiri seperti apa? Sesi berdoanya apakah memang memakai cara Islam atau universal juga nih? Yang jelas saya gunakan sifatnya universal. Cuman saya minta yang beragama Islam itu membaca pertama surat Al-Fatihah, sholawat kepada Nabi sama doa belajar. Karena menurut saya itu berhubungan dengan gini, ketika baca surat Al-Fatihah, sholawat kepada Nabi itu pahalanya nambah. Sehingga ketika pahalanya nambah itu dikonversi dalam bentuk kemudahan untuk mendapatkan ilmu gitu. Sehingga proses itu terus kita lakukan. Dan untuk agama lain kita persilahkan juga dengan caranya masing-masing seperti itu. Nah, ini kalau dari versi muridnya, pelajarnya. Nah, dari versi pengajarnya, apakah memang juga ada yang non-Muslim? Kita sudah menerima pengajar yang non-Muslim karena sudah punya sistemnya gitu. Sebelumnya kita agak bingung gitu. Kalau nanti yang pengajar non-Muslim bagaimana? Nah, sekarang kita sudah mulai dapat sistemnya. Insya Allah di tahun ini juga sudah ada mulai mengajar. Kita sudah aktifkan lah. Mereka tuh sudah ikut pelatihan kita gitu. Jadi ketika mereka mengajar sudah tahu caranya. Oke, memang berarti ini kalau kita lihat pemirsa, ini ada akulturasi budaya. Tadi kalau kita berbicara tentang etnis dan juga perpaduan yang sempurna, karena kalau kita berbicara akhlak lagi-lagi ini universal. Nah, kemudian apakah memang ada metode khusus atau treatment khusus lah yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Kampung Matematika untuk sama-sama kita saling toleransi, Pak? Nah, yang kita bangun adalah saya bilang gurunya. Saya terus terang secara rutin melatih gurunya tentang makna toleransi, dan juga saya ingin membuat bahwa KPM ini adalah Indonesia kecil, Indonesia masa lalu yang penuh keramahan, penuh toleransi, dan saya ingin mereka menyebarkan itu. Dan proses melatih dan menyadarkan teman-teman guru ini yang akhirnya yang membuat murid pun mudah memahami konsep yang kita bangun. Oke, berarti memang ada nilai-nilai khusus yang ingin ditanamkan oleh teman-teman pengajar dan juga Pak Ridwan untuk kedepannya anak-anak ini memiliki visi misi hidup yang memang jauh lebih toleran kepada teman-teman yang lainnya ya Pak ya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah kedepannya mereka ada misi khusus atau visi khusus yang ingin Pak Ridwan tanamkan ke mereka ke depannya? Terus terang saya selalu bilang ke mereka gini, bahwa kalian ini akan jadi orang-orang besar. Jadi harus sekarang tuh menjaga istilahnya hubungan silaturahim gitu, silaturahmi, sehingga nanti ketika nanti di masa yang akan datang, mereka tuh ketika jadi orang besar pun akan tetap bekerja sama. Dan toleransi istilahnya itu dalam hal agama, terus juga menghargai berbagai etnis, akan membuat mereka akan semakin kuat. Karena saya bilang bahwa perbedaan itu justru bukan suatu kelemahan, perbedaan itu adalah anugerah. Dan kita sebagai bangsa harus bisa memanfaatkan anugerah dalam bentuk keragaman yang kita miliki ini.
Poinnya adalah perbedaan itu anugerah. Nah ini semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Bincang Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Nah, pemirsa, ini tadi kalau kita berbicara bersama Pak Ridwan, ini banyak sekali sebenarnya inspirasi yang bisa kita dapat. Karena memang kalau kita berbicara tentang kemajuan suatu bangsa, tidak lepas dari yang namanya akhlak dari anak-anak. Karena memang anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kita kembali lagi ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, ini tadi sebelum break kita berbicara tentang kemudian akhlak. Nah, kalau kita berbicara tentang akhlak, ini juga kan ada hubungannya dengan SQ, EQ, dan IQ. Nah, kemudian kalau berbicara tentang akhlak, apakah memang ke depan ada visi khusus ke depan yang ingin dicapai oleh teman-teman di Kampung Matematika? Saya terus ingin membuat di Kampung Matematika itu anak-anak yang belajar matematika itu punya akhlak yang baik. Karena saya punya pemikiran gini, akhlak itu kan aturan-aturan main. Ya. Nah, saya menyebutnya aturan main itu matematika tanpa angka. Matematika tanpa angka, oke. Nah, saya melihat ketika anak akhlaknya baik, pasti matematika tanpa angkanya baik. Nah, kalau matematika tanpa angkanya baik, nanti matematika angkanya jadi baik. Sehingga saya melihat hubungan bahwa ketika anak akhlaknya baik, dia akan jadi pinter matematika dan pinter juga pelajaran-pelajaran lain. Oke, berarti memang berasalnya dari situ ya. Betul. Nah, kalau berbicara tentang matematika, angka, ini ada satu hal yang menarik sebenarnya di Kampung Matematika, ada toko matematika. Ini jadi kalau teman-teman anak-anak mau berbelanja atau beli sesuatu, ini mereka harus cari tahu harganya dengan ada rumus-rumus di situ. Bagaimana? Ceritakan. Jadi karena saya buat gini, untuk membuat anak tuh jadi merasakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, saya buat toko matematika. Jadi toko matematika itu ketika harga sebuah buku misalkan, bisa jadi harganya tidak langsung misalkan 5.000 atau 50.000, tapi kita buat akar dari 30 kuadrat tambah 40 kuadrat, jadi pakai rumus Pitagoras. Atau harga suatu misalkan produk puzzle, misalkan 35.000, tidak kita tulis dalam 35.000, tapi bisa jadi dengan ruas rumus segitiga misalnya setengah dikali misalkan 70 dikali 1.000. Nah, hasilnya sama dengan harga buku itu. Ya Pak, ini kan sangat menarik sekali sebenarnya, inspiratif sekali. Saya yakin juga aura baik ini tidak hanya ingin dinikmati oleh teman-teman internal dari Kampung Matematika atau KPM, tapi juga banyak anak-anak atau teman-teman di luar dari KPM dan Kampung Matematika ingin belajar lebih banyak. Nah, apakah memang selama ini teman-teman menerima kunjungan dari teman-teman yang ada di luar? Ya, kita juga membuat semacam program wisata edukasi. Jadi kita mempersilahkan misalnya sekolah-sekolah yang mau berkunjung ke tempat kita untuk belajar di Kampung Matematika, kemudian berkunjung ke toko matematika. Juga kita buat juga semacam peternakan yang hubungkan dengan matematika. Dan di sini anak-anak akan belajar aplikasi matematika dalam kehidupan. Ada juga hubungan sejarah dengan matematika. Jadi mereka kita kenalkan para pahlawan, tapi dihubungkan dengan matematika. Banyak hal positif sebenarnya yang akan anak-anak pelajari ketika mereka berkunjung ke Kampung Matematika dalam tema istilahnya itu berwisata. Jadi satu harian mereka bisa belajar di Kampung Matematika dan belajar banyak hal. Oh, belajar banyak hal di sana. Nah, ini yang menarik adalah Indonesia itu luas, Pak Ridwan. Dan kita kalau berbicara tentang hal seperti ini, saya yakin juga pemirsa banyak yang tertarik dengan hal seperti ini. Nah, kedepannya memang ada tidak sih Pak visi untuk ke depan membuat Kampung Matematika atau KPM yang lainnya di beberapa tempat yang lainnya, atau mungkin ada teman-teman relawan dari beberapa kota yang ingin mendirikan di kotanya mereka masing-masing? Saya terus terang punya program nanti satu kota atau kabupaten ada satu kampung matematika. Oke. Nah, ini memang sistemnya emang agak unik karena kita harus nyari relawan-relawan yang mau berbagi. Karena memang pertama untuk kampung matematika itu harus ada guru yang rela mengajar dengan bayaran seikhlasnya. Harus ada warga kampung yang rela rumahnya dipakai tanpa dibayar. Terus ada yang volunteer yang mau jadi pengurus gitu loh. Karena terus terang ngurus kampung matematik itu bukan bisnis. Berkorbannya banyak, terus uangnya tidak jelas. Makanya emang agak unik dan memang ini harus ada gerakan dari pasti pemerintah daerah ya untuk mewujudkan ini. Tapi yang kita lihat masyarakat itu akan merasakan manfaatnya, terutama warga sekitar yang anaknya mungkin daripada bermain jadi belajar matematika, terus warga kampung sekitar daripada bermain belajar matematika, dan manfaat yang sangat terasa adalah akhlak anak itu akan jadi terbangun karena kita buat visi kita adalah bahwa mereka harus pintar matematika, harus pintar dalam berbagai ilmu, tapi akhlaknya pun harus bagus. Dan terakhir juga toleransi antar umat beragama, terus toleransi dalam hal etnis budaya pun akan terbangun. Apalagi kalau ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke, dreamnya Pak Ridwan adalah
ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya untuk masuk surga ya Pak ya. Nah ini mungkin juga menjadi dreams dari banyak orang. Nah kemudian ketika memang teman-teman di luar ingin membuat kampung matematika selanjutnya setelah Pak Ridwan, apa sih sebenarnya hambatan yang mungkin akan dilalui sehingga teman-teman bisa belajar banyak dari apa yang sudah dilalui oleh Pak Ridwan? Pertama biasanya yang kita rasakan adalah kita diomongin orang. Sebagai orang yang sok suci lah, sok baik lah gitu loh. Yang kedua adalah penghargaan atau penghinaan orang dalam tanda petik, biasanya mereka ngasih seenaknya uangnya. Misalkan muridnya ada 10 yang ngasih bayaran ke dalam gerobak cuma 1 dan isinya pun kecil. Nah biasanya akan membuat down atau istilahnya jatuh mental orang-orang yang ingin berbuat dalam kebaikan ini. Tapi kemudian Pak Ridwan beserta teman-teman pengajar atau volunteer pernah tidak sih Pak saling bertemu terus saling ya sharing-sharing seperti itu? Nah itu memang kita lakukan tiap 1 bulan 1 kali. Tujuannya menguatkan. Karena biasanya begini, ada orang yang, waduh saya sudah capek nih, kayaknya tidak mendapatkan hal yang bermanfaat. Tapi ketika ada yang lain sharing bahwa dia malah dapatkan sesuatu hal yang baik, menimbulkan semangatnya bangkit kembali orang-orang yang sudah mulai lemah. Oke, terakhir Pak, ya. Harapan atau impian terbesar dari seorang Pak Ridwan ke depannya seperti apa? Terus terang saya ingin membentuk suatu generasi baru Indonesia di mana mereka adalah orang-orang yang tangguh, mau hidup susah dalam tanda petik untuk terus berkorban buat banyak orang, kemudian terciptanya toleransi antar umat beragama, toleransi antar berbagai budaya dan etnis, sehingga membuat Indonesia menjadi Indonesia yang kuat. Indonesia yang kuat, beragama dan juga saling toleransi satu sama lain. Ini mungkin impian dari semua orang supaya Indonesia akan tetap aman, sejahtera, dan selalu berbahagia Pak ya. Tidak ada gontok-gontokan lagi, semua saling damai. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas kehadirannya. Semoga hal ini membawa inspirasi yang baik untuk semua orang. Semoga Indonesia juga jauh lebih jaya. Terima kasih sekali lagi, dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri Pak. Ya, masih. Baik pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Payakumbuh adalah kota dengan alam yang indah, lengkap, dan kaya akan tradisi serta adatnya. Nah, di Payakumbuh ada salah satu perbukitan yang letaknya berada di dalam kota yang disebut sebagai Puncak Marajo. Selama perjalanan menuju Puncak Marajo, kita akan dikelilingi pemandangan alam yang indah, menemukan batu purba serta goa yang tersembunyi. Nah, bila Anda semakin penasaran seperti apa keindahan wisata alam Puncak Marajo, kita simak saja langsung dalam tayangan berikut ini. Masih di daerah Payakumbuh, terdapat objek wisata perbukitan yang dikelilingi oleh dataran tinggi dan pegunungan. Puncak perbukitan yang berada di dalam kota dan menjadi penghias bentang alam ini bernama Puncak Ngalau Indah atau yang biasa disebut juga sebagai Puncak Marajo. Untuk sampai ke puncak, kita harus melakukan trekking dengan mendaki ratusan anak tangga. Kawasan hutan yang masih terjaga membuat udara terasa begitu segar. Jajaran tebing-tebing batu yang menjulang tinggi dan mengapit sisi-sisi jalan merupakan pemandangan yang fantastis. Di sekitar Puncak Marajo, terdapat sebuah monumen batu peninggalan manusia purba yang dibangun pada zaman perunggu, yaitu Stonehenge. Meskipun batu yang di atasnya lebih besar, namun keduanya merekat dengan kokoh. Unik sekali. Tepat di bawah Puncak Marajo, terdapat Gua Ngalau Indah. Selain kelelawar, gua ini juga dihuni oleh burung walet. Hal ini dapat diketahui dari suaranya yang saling beradu dengan kelelawar. Dengan ketinggian 640 meter di atas permukaan laut, gua ini juga memiliki bebatuan serta stalaktit dan stalagmit dengan berbagai bentuk yang unik dan menakjubkan. Gua ini menjadi kebanggaan dari masyarakat Payakumbuh dan juga menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat yang datang berkunjung ke Payakumbuh. Nah, satu yang menarik dari goa ini adalah batu yang tepat berada di depan saya. Batu ini disebut sebagai Crying Mother Stone karena kalau kita lihat bentuknya ini menyerupai seorang ibu yang sedang menangis atau meratap. Bagian atasnya kepala, hidung, dan juga mulut. Tim Liputan, DAI TV.
Nah, pemirsa, untuk melengkapi suasana Idul Fitri ini, kami rekomendasikan film dokumenter tentang keberadaan salah satu masjid di negeri Kanada. Film berjudul Arctic Mosque ini menceritakan bagaimana sebuah bangunan masjid dibawa dengan kapal laut untuk bisa tiba di kota kecil Antartika Inuvik dengan jarak perjalanan 2.500 mil. Nah, bagi Anda yang penasaran bagaimana sebuah bangunan masjid bisa dipindahkan ke kawasan berpenduduk muslim di Kanada, kita simak cuplikan berikut ini. When I live in Syria, I read about the Arctic. I can't believe it how the people live here, but now I live here. They come from all different parts of the world and they're no different from anybody else. We used to go in a small trailer. The women's had little space and the men's had maybe double the space. If we change it up, we'll have a better place to pray in and a better place to worship. Arctic Mosque adalah sebuah film dokumenter produksi Snow Angel Film dan Buffalo Gale Pictures tahun 2014. Film ini menceritakan perjalanan sebuah bangunan masjid sejauh 4.000 km dari Kanada menuju kota kecil di Antartika bernama Inuvik yang dihuni oleh ratusan umat muslim. I'm gonna try to get around this mosque and gonna meet you on the other side because I really don't know how you're gonna get it across. Rintangan terbesar dalam pemindahan ini adalah membawa bangunan masjid melewati lautan dan diangkut melintasi daratan. Whenever something happens in the small town, everybody knows about it. The mosque is coming. The mosque is coming. Anda juga dapat menyaksikan film Arctic Mosque ini secara streaming di situs resmi APTN. Furthest mosque up north, baby. This is where it's happening, right here. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahil hamd. Allahu. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Dan jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv atau @haloindo_daitv. Akhir kata saya Loren Evelyn. Dan saya Jason Valino mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir.